dia sempatnya mindahin data dari GoPro, masukin ke laptop, dari laptop baru dimasukin ke kamera. Buat apa gitu? Oh ya Allah. Dan itu ada di situ. Waktu itu gue sempat kayak chat Dilan waktu belum WhatsApp-nya nggak aktif ya. Waktu pas udah nggak ada nih. Udah nggak ada. Oh. Pilih itu apa merah ya? Ya refleks, Pak. Selalu refleks. Waktu itu kayak ngomong gini. Kalau kamu memang sudah nggak mau hidup untuk dirimu sendiri, kan kamu bisa hidup untuk orang lain. Kayak gunung-gunung gitu. Itu gue berdoa tau gak sih, Bu? Apa? Yang pertama kali gue doain adalah, ya Allah, jangan sampai gue gila. Ya Allah. Nggak ketemu endingnya, Pak. Nggak ketemu ending dokumenter ini kemana ya? Ternyata Desember kejadian itu Dendi nyetuk. Film ini dikasih ending sama Allah langsung. Gitu. Ya Allah. Aku juga merinding. Terus begitu udah mau pulang, dia bilang gini, Mas Ojong, ada kamera nih, tahu nggak kamera siapa? Kamera siapa? Ternyata kamera si GoPro itu? Bukan, kamera Andi. Kamera HD itu yang sekarang jadi footage film di yang film kemarin. Gitu. Nah, selesai dicek memory card-nya masih bagus. Wah. Jadi agak masuk pertama-tama kayak, wah keren banget ya, ada kamera live yang di vlog drum cam gitu. Jadi ada, dan itu HD, dan per detik air datang itu dari belakang Andi tuh kerekam semua dengan jelas. Terus sampai akhirnya kameranya blackout dan memorinya masih utuh. Kayak wow, keren banget ya. Kita dapat, maksudnya alhamdulillah dapat dokumentasi yang bagus banget. Terus begitu dicek-cek, ada yang aneh. Apa? Data GoPro yang tadi sore ada di dalam memori kamera. Maksudnya? Maksudnya gimana? Data yang di GoPro ada di memori kamera. Iya, dia di pantai bersama keluarga itu ada di memori kamera. Iya, padahal kan kamera nggak nyemplung ke dalam laut itu kan? Bukan. Nggak nyemplung ke dalam beda kamera. Beda kamera. Makanya Bener, beda Bu. kamera. Jadi nggak ada di dalam situ, kok bisa ada? Orang kan mikirnya gini, kalau misalnya nge-backup data dari GoPro, backup data kemana? Masukin ke laptop. Dari kamera, masukin ke laptop. Dan karena aku yang ngasih Andi, jadi aku tahu sih GoPro itu punya memory card sendiri. Kameranya pun punya memory card sendiri. Nah, yang anehnya tuh Andi tuh kayaknya jeda antara maghrib itu selesai mungkin 1,5 jam. Dia mungkin mandi preparation buat manggung. Dia sempatnya mindahin data dari GoPro, masukin ke laptop, dari laptop baru dimasukin ke kamera. Buat apa gitu? Oh ya Allah. Dan itu ada di situ. Karena kan GoPro-nya nggak ketemu. Buat apa coba? Itu menurutku sampai nggak masuk akal sih. Harusnya di laptop ya udah. Udah di laptop. Di memori laptop. Dan laptopnya kan hancur, nggak ketemu juga. GoPro-nya juga karena kecil hilang. Ini kamera. Dan ada di situ. Jadi kayak dia tuh kayak, ya Allah. Kayak tak pindahin ya. Iki nanti ketemu kok. Ya Allah. Seolah-olah gitu tuh, seolah-olah gitu. Iya. Kalau mencoba untuk tidak berlogika gitu. Iya. Anjir. Oh ya Allah, aku juga merinding. Iya. Gila. Agak aneh sih, maksudnya itu agak aneh. Nyempetin untuk mindahin itu. Iya sih, ini di kepala gue sih kayak lagi memvisualisasikan cerita lu sih. Jadi kayak kita lagi lihat nih, oh jadi kebayang mukanya begini. mukanya Bani, mukanya anak-anak gitu. Terus gue juga waktu pertama kali ngeliat video itu tuh percaya nggak percaya, terus kita selalu coba update ininya ke teman-teman, kita telepon Acong gitu, Raufik, semua Dendi kita ini. Gua tahu sih itu pasti akan chaos gitu di sana. Bahkan gue sempet hampir nggak jadi manggung bro, karena acara tahun baru gue juga di Ancol ya. Gue bilang sama dia gimana ya, karena cuaca lagi parah kan itu kan. Cuaca parah banget. Cuaca lagi parah banget. Gue juga punya ketakutan yang sama. Terus kalau sekarang lu udah bisa selancar ini cerita gitu. Sharing. Setelah sebelumnya mungkin terakhir gua ngeliat lu cerita pengalaman lu tentang kejadian itu adalah di channelnya Gilang. Iya. Di channelnya Gilang kan lu lihat terbata-bata, lu terlihat kayak ini puzzle-nya berurutan dengan baik gitu. Kadang-kadang lu cerita ini ntar sebelum itu gitu kayak masih belum tersusun. Iya, masih. Berarti sekarang di kepala lu udah mulai tertata, hati lu udah mulai kuat untuk menceritakan itu ke orang-orang. Alhamdulillah. Karena gue yakin setiap orang yang nemuin lu pasti akan tanya, bener nggak? Bener. Sampai sekarang udah mulai. Tapi itu membantu proses lu sembuh nggak dengan menceritakan share ke orang apa segala macam? Atau justru lu sebenarnya malas ditanya-tanya masalah itu karena akan
ya, ingat lagi gitu. Enggak sih sebenarnya. Sebenarnya kalau gue kalau di sebenarnya gue agak senang bercerita. Karena biar nggak jadi beban aja, Pak. Iya. Berarti ya. Menyenangkan gitu, lega gitu, lega gitu. Ada yang keluar gitu. Soalnya sebagian orang menganggap itu proses healing juga, karena mau gimana pun itu nggak bisa terlepas dari bagian diri lu kan. Itu part of history perjalanan hidup lu gitu. Gila sih. Berarti di film kemarin itu yang sempat tertunda karena pandemi, footage itu akhirnya ditayangkan. Ada, Pak. Pas lu lihat previewnya gimana? Oh, shock sih. Karena kan itu kan sepersekian detik, Pak, kejadiannya. Jadi kayak misalnya lagi nyanyi, gue ngerasa kayak panggung maju. Sepersekian detik gue ngerasa gini, kurang ajar nih IO-nya nih, panggungnya roboh. Karena kan maksudnya karena kan biasa kan panggung roboh. Suka goyang. Kan biasa yang terjadi kan panggung roboh. Iya, seapes-apesnya penyanyi. Panggung roboh. Kurang ajar nih panggung roboh. Dalam hati begitu. Set dia maju. Set. Begitu maju, gue lompat ke depan. Nah, begitu gue lompat ke depan itu, karena ada orang-orang, panggungnya tuh makin maju terus ngantem kepala orang gitu. Jadi kayak, oh ini serius nih. Tiba-tiba, hilang. Nggak sadar, maksudnya nggak sadar kalau itu air tuh nggak sadar. Jadi begitu terus kepala kepentok-pentok, bangun. Yang pertama kali duduk kan hirup nafas, Pak. Iya. Yang hirup air asin sama pasir. Itu baru sadar, oke, gue di dalam air. Cuman ini apa gitu? Ini kiamat kah? Atau ini mimpi? Gue pikir tuh, kiamat atau mimpi ya? Gitu. Nggak kepikiran tsunami? Nggak kepikiran, Bu. Cepatnya otak lu juga nggak bisa menyerap itu dengan cepat ya. Apa ya ini ya gitu. Ya nggak apa-apa lah, yang penting jangan panik. Berenang ke atas, coba berenang ke atas baru tsunami. Oh jadi itu di bawah, jadi udah di dalam laut banget? Itu di dalam laut. Iya di dalam gitu di bawah. Gulung-gulung. Oh ya Allah. Begitu. Alhamdulillahnya waktu itu bulan terang. Bulan terang, Bu, alhamdulillah. Jadi kelihatan gitu. Oh, itu permukaannya. Naik ke atas baru bilang tsunami. Oh, tsunami. Baru berusaha memproses. Oke, ini tsunami. Oh iya tadi manggung di pinggir laut. Oh iya anak-anak gimana? Nah, yang gitu, baru gitu. Ya sih. Aduh ya Allah. Jadi kuat sih, begitu lihat video itu, Pak, baru bisa tahu runutannya. Oh, air tuh datang dari sini. Oh, air tuh datang dari sisi ini. Oh kenapa ya Andi itu nggak bisa menyelamatkan diri? Oh karena itu. Oh kenapa Herman nggak bisa menyelamatkan diri? Oh karena itu. Jadi baru ngerti kenapa gue bisa selamat juga. Mungkin salah satunya karena itu, gitu-gitu. Dan footage itu akan tetap ditayangkan? Ditayangkan di film. Itu rencananya kapan? Tanggal 3 Desember. 3 Desember. Bentar semuanya dong. Iya. Jadi berbarengan ya? Berbarengan. Berdekatan. Kalau nggak gue tayangin ini tanggal 3 Desember aja. Sudah, tenang. Oh, aman ya? Sudah, aku catat. catat. Oh iya mantap ya. Kamu nggak tahu istrimu ini? Istri Anda ini jagoan sekali, Pak. Terbaik. Top. Karena emang film itu tuh salah satu yang pengen gue tonton. Iya. Salah satunya ya. Aku juga. Bukan hanya karena gue kenal kalian, bukan apa. Tapi memang gila, gue juga merasa ada yang hilang gitu. Iya. Lagu dia ada yang dibikin dari Herman. Iya, Herman ada. Oh, kita proses meeting, Iya. ketemu biasa sama Bani sama Ning rokok bareng apa segala macam. Iya, benar. Lagunya yang Cinta Kamu Titik kan bikin Herman. Iya benar. Oh iya Herman ya Allah. Iya benar. Iya kan? Iya benar. Kita ke base campnya Makarya berkali-kali buat meeting, ketemu dia. Iya, benar. Iya, makanya pas kejadian waktu itu Foto kalian berdua masih ada kok di Makarya. Masih ada. Kayak nggak bisa diterima gitu, maksudnya. Aduh. What? Yang bener nih gitu. Iya. Kita langsung telepon siapa nih? Telepon Acong. Dendi pokoknya Acong. Iya. Kita hubungin terus setiap ada berita, ketemu. Ya Allah, nyes gitu. Iya. Gimana sih? Kayak kita berharapnya kan ketemunya selamat ya gitu kan. Aduh, begitu ya Allah. Bro, gue sebenarnya waktu pertama kali ini mau difilmin, gue sebenarnya waktu itu awalnya agak suuzonnya adalah gila ya nih orang-orang punya duit nih ya, nggak ngelihat musibah kok lu jadiin komersil. Tapi begitu gue lihat footage-nya keluar bahwa ini adalah potongan dokumenter, that's why itu yang membuat gue jadi tertarik untuk tahu gitu. Karena apalagi di sini dapat puzzle baru lagi, bahwa film ini memang sudah di planning sebelum ada kejadian. Makanya kalian ngumpulin footage ketika manggung dan lain-lain. Ulang tahun tuh awalnya kan. Tapi benar juga Dik ya, benar juga ya maksud gue.
bener juga ya, maksudnya orang pasti akan punya space untuk berpikiran ini orang-orang yang punya duit nih memanfaatkan musik. Iya. Betul. Ada sebagian orang yang menganggap kok kedukaan di bisnis sih. Benar. Pasti ya ada. Meskipun tadi gue bilang kan, gue mau melihat esensinya adalah mungkin ini apresiasi karya terakhir dari yang kalian bareng-bareng. Gitu. Gue pikir awalnya full film yang direkayasa supaya mirip dengan kejadian aslinya. Gue pikir itu, ternyata kan potongan dokumenter gitu. Nah, ketika itu potongan dokumenter, mungkin feel-nya akan orang lebih dapat tentang story berjalan. Iya. Ternyata sudah direncanakan sebelumnya. Iya, itu tuh yang mungkin orang-orang belum banyak yang tahu, makanya gue lihat ya waktu after kejadian itu, gue memantau di sosmed lu banyak orang yang support dan bantu. Alhamdulillah. Apalagi almarhumah. Iya, benar. Yang lu selalu upload sampai hitungan berapa bulan setelah kejadian lu masih bilang lu kangen, lu apa segala macam. Terus pada akhirnya lu sadar bahwa hidup lu terus berjalan, mungkin lu juga harus kembali membuka hati. Lu menata lagi jiwa lu. Minum dulu ah. Iya benar. Ini kan bukan untuk menggantikan. Benar. Dia nggak akan bisa terganti. Hidup lu gitu. jalan, bro. Hidup lu jalan. Benar. Kalau lu berhenti di titik itu, lu yang rugi karena lu bisa gila dikasih waktu lebih panjang sama Allah dibanding teman-teman lu yang harus lu isi gitu. Terus gimana nih langkah lu ke depan nih? Langkah lu ke depan nih gimana? Udah ada planningnya atau apa nih? Tapi memang lu tahu kan arah gua kemana? Tapi gua susah menyusun kata-kata. Iya. Tapi apa tadi intro lu tuh menyelamatkan gue sebenarnya. Bagus Bu, intronya bagus Bu. Jadi gue selamat gitu. Ya memang mau nggak mau akhirnya gue nggak bisa, maksudnya akhirnya gue sadar kalau ternyata benar gitu, manusia itu memang makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan. Gue nggak bisa, maksud gue sempat ada di posisi di mana gue di Jakarta, gue pengennya ke Ponorogo. Gue di Ponorogo pengennya ke Pontianak. Pontianak pengen di Jakarta. Jadi kayak rumahnya ini di mana sih sebenarnya? Kok nggak ada rumah ya gitu? Di bangunan manapun itu gue nggak ngerasa kayak orang pergi tur tapi nggak pulang-pulang gitu. Itu capek banget tuh. Oh ternyata memang butuh orang, butuh pasangan gitu. That's why kayak sekarang udah mulai membuka hati. Udah mulai berdamai sama masa lalu. Iya, sudah mulai berdamai dengan masa lalu. Hati lu juga harus siap sama omongan-omongan nyinyir. Ya, itu dia. Ya, mau nggak mau. Iya kan? Iya dong. Pasti kalau buka hati, ya, sebagian orang masuk akan support, sebagian orang masuk akan nyinyir. Gitu. Padahal ini ditinggalin juga dalam waktu lama juga. Padahal yang ngadepin elu, tapi orang lu kan gaya netizen kan selalu pengen, selalu merasa lebih tahu. Dan mencari kesalahannya aja, mencari kekurangannya kan gitu. Jadi kayak lately memang gue, maksudnya memang lagi deket lah, lagi deket sama orang. Lu berhak bahagia kok bro. Iya, iya dong. Lu berhak. Allah. Pasti. Terus dia bilang gini, ada netizen yang kayak misalnya, Bang jangan bang, harus tetap setia sama almarhumah. Pokoknya nanti almarhumah sedih. Gue kayak, ini orang siapa ya? Pertama dia bisa tahu almarhumah sedih, gak usah ganggu-ganggu. Udah bahagia. Iya. Lu punya orang dalam di akhirat. Itu dia. Kayak kenal orang dalam nih. Iya. Itu bagus. Yang kedua kayak, berarti lo nyuruh gue, gak usah bang. Lo sendiri aja seumur hidup lo. Kan ya gimana ya Bu? Gimana ya? Iya benar. Orang lain merasa memiliki hidup lo kan? Itu kata-kata yang paling tepat sih. Pasti begitu sih orang. Apalagi di balik itu ceritanya kan memang ya menyedihkan menurut mereka kan. Tragedi. Tapi kan orang pasti mereka mikirnya wah. Ya itu tadi kan gue bilang, oh lu ngasih umur lu lebih panjang dari teman-teman lu kan pasti ada maksudnya. Ada rahasia di balik itu. Dan itu yang harus lu cari. Dan memang nggak pernah bermaksud juga, maksudnya nggak pernah bermaksud kayak gue mau cari segera gitu. Segera gak? Enggak gitu cerita. Berprosesnya juga gitu. panjang juga kan, prosesnya juga lama. Tiba-tiba ada yang
deket, ada tempat yang buat cerita, itu nggak pernah dicari-cari, tapi kayak terjadi aja dan itu menyenangkan gitu. Ada tempat lagi. Lo tau gak sih Pak, kayak misalnya kita nih, misalnya lo ke mall belanja, terus lo pasti nanya ke Usi misalnya, beli ini di mana ya? Gitu. Iya. Aku kaos yang hitam apa yang merah ya? Iya benar. Untuk menentukan pilihan sekecil itu aja, kita perlu advice dari pasangan kan? Betul. Lah maksudnya gue hidup maksudnya cukup lama ya, setahun lebih. Itu gue selalu coba buat nanya gitu. Udah mulai bergantung lah. Iya, maksudnya waktu itu gue sempat kayak chat Dilan waktu belum WhatsApp-nya nggak aktif ya. Waktu pas udah nggak ada nih. Udah nggak ada. Pilih hitam apa merah ya? Ya refleks, Pak. Selalu refleks. Ya maksudnya ya bukan buat sedih-sedihan, tapi maksudnya itu salah satu caranya. Salah satu caranya aja. Biar gue ngerasa gue punya advice lain gitu. Ada orang di sebelah yang bisa ngasih advice. Ini tiba-tiba benar-benar ada orang yang bisa ngomong, jangan hitam kamu gini, jangan merah, coba cari yang putih. Itu kan menyenangkan kan Bu? Alhamdulillah ada lagi nih gitu yang bisa tempat cerita nih gitu. Wah itu menyenangkan banget. Nah cuma netizen pasti nggak ngeliat gitunya, ya biarin aja. Nggak apa-apa. Intinya semua orang itu berhak bahagia. Bro, sekarang itu salah satu keburukan orang lain yang terlihat nyata dan selalu kita lihat dan kita dengar adalah mereka sangat mudah merusak kebahagiaan orang lain dengan caranya. Contoh gini, ada orang happy hari ini dapat 100.000 rupiah. Tapi orang lain bisa dengan mudahnya bilang, ya elah baru dapat 100.000 aja, senengnya minta ampun. Padahal kebahagiaan orang tuh beda-beda. Ada orang hari ini achieve, gua akhirnya punya mobil. Segampang itu, ya elah baru mobil merek itu. Yang ini gua punya ini juga biasa aja. Itu kan cara yang secara tidak langsung, itu merusak kebahagiaan orang loh. Iya. Kebahagiaan orang tuh standarnya levelnya beda-beda. Iya benar. Kadang orang tuh emang pengen seneng aja gitu, kayak misalkan, oh gue baru achieve ini nih di hidup gue akhirnya setelah lama mengimpikan. Pamer lu, riak lu, aku baru mending sedekah. Iya. Oh daripada beli barang gitu banyak mudaratnya apa segala macam. Bro, standar bahagia orang tuh beda-beda. Jadi gue rasa dengan lu dapat advice aja, oh mau yang ini apa yang ini, better yang ini itu sebuah kebahagiaan buat lu. Jangan biarkan orang-orang di luar merusak itu sih menurut gue. Karena healing lu gila, bro. Terbaik. Dan intinya kan memang kita almarhumah itu tidak akan tergantikan kan sampai kapanpun itu gitu udah ya. Part of hidupnya dia. Jadi orang-orang harus ngeliat ke situnya. Justru yang menurut aku yang harus beradaptasi adalah orang baru yang nantinya masuk ke kehidupanmu. Aku sudah nanya itu ke dia tadi. Ketemu. Wow, kok mudah sih? Kan kita pura-puranya dia nggak ada. Aku telepon-teleponan. Maaf ya. Ya, aduh. Ini mulanya enak banget. Iya bro. Padahal di awal cerita ya. Gue pergunakan itu untuk senjata buat ngeles. Gue tahan banget ini mau. Aku udah nanya itu. Iya. Karena mau gimana pun, ya kayak gue masuk ke kehidupannya Usi udah pernah gagal menikah. Iya. Sosok mantan suaminya akan terus menjadi part of history perjalanannya dia. So gue nggak bisa tiba-tiba gue orang baru, pokoknya nggak mau kenal, pokoknya ini buang dari hidup gue nggak mau, nggak bisa. Sama halnya seperti orang baru yang akan masuk ke kehidupan. Nanti suruh ngobrol-ngobrol sama aku lah dia lah, biar aku. Enggak, kamu yang emang pengen ngobrol-ngobrol. Karena just tip kan. Just tip loh guys. Tapi itu benar ya. Lu buat fansnya Seventeen. Apa namanya dulu? Nama fansnya? Kawan Seventeen. Kawan Seventeen, oh iya aku ingat. Yang mungkin kangen ngelihat Ivan berkarya lagi dengan mood yang baru, dengan Ivan yang baru, dengan branding yang sekarang ditampilkan. Lu nonton klipnya yang baru. Nonton klipnya. Kalau lu emang ngefans sama Seventeen zaman dulu, lu akan nyampe itu message-nya meskipun ya nuansanya berbeda. Sama gua agak amazed ketika mereka tetap memperjuangkan film kemarin ini akan tayang di tahun ini, tepatnya tanggal 3 Desember dan tayangnya di XX1. Iya. Oh, jadi udah buka bener ya? Alhamdulillah.
Walaupun kuotanya cuman ada regulasinya. Ya, regulasinya 25%. Iya, tapi lu tetap pengen mengusahakan itu di Ya, XX1. Padahal sekarang semua orang buang OTT kan. Iya. Gitu. Tapi ya next mungkin bisa ada di OTT. Gue sih termasuk salah satu yang pengen nonton juga. Bro, satu lagi bro. Terakhir nih buat nutup. Kan setelah after kejadian itu gue kan ya lumayan ngikutin lo di sosmed lah. Terus lu berusaha Gue juga ngikutin lo, Pak. Iya. Gue lihat lu berusaha. Makanya itu yang gue bilang, ini orang kenapa gak tua-tua? Banget. Oh katanya gini juga rahasianya, harus sering punya anak, Bu. Jadi kita makin tua punya anak bayi lagi, ala-alanya kita baru kawin gitu, pasangan muda. Oh iya. Bener katanya gitu. Mudah-mudahan yang jadi tadi anaknya nggak jadi gitu. loh ya. 5 udah cukup. Pupu, jangan ngomong. Oke, mudah-mudahan strategi ini bisa digunakan. Jadi beneran kan kita umurnya udah berapa nih? Tiba-tiba bawa bayi lagi. Jadi kayak ala-ala pasangan muda lagi gitu loh. Iya kan, jadi kan lucu tuh. Ih, udah umur segini masih bawa ini lagi gitu. Pengantin baru. Ada anak udah beranak. Aduh. Ini terakhir yang gue mau tanya ya. Gue penasaran aja sih. After kejadian itu gue lihat memang lo lebih, gue nggak tahu ya, gue lihatnya dari sosial media, tapi gue anggap itu ukuran yang acuan yang lumayan akurat gitu. Lu berusaha mencari kehadiran Allah gitu, dengan lu rajin kajian, lu ketemu sama orang-orang yang mungkin jauh lebih berilmu daripada kita ini. Apa yang lu temukan di perjalanan spiritual lu pada akhirnya? Oke. Sebenarnya pada akhirnya itu jadi penentu gue sih, Pak. Maksudnya penentu gini nih. Maksudnya penentu kenapa gue bisa melanjutkan hidup, sebenarnya titiknya di situ. Titiknya di situ. Sebenarnya di situ, cuma tadi kayak agak enak aja. Ya, dan nanti terlalu religius pula. Enggak apa-apa dong. Tapi itu memang harus dong. perjalanan spiritual itu masing-masing orang setiap beda-beda ceritanya. Iya. Oke. Jadi gini, Pak, setiap hari tuh karena peristiwa kehilangan ini kan bukan cuma aku kan, Bu. Iya. Semua orang kan, Pak. Iya, Semua orang kan. Dan entah kenapa gue itu salah satu yang dijadiin semacam role model kalau nih orang kuat. Kenapa ya? Padahal menurut gue karena di sekelilingnya hilang banyak waktu kan. Gue gak sekuat itu loh, gini. Gue gak kuat sebenarnya gitu. Nah, dan mereka tiap hari ada aja yang kayak, Kak, aku baru kehilangan bapakku, gimana caranya? Kak, aku baru kehilangan ibuku, gimana caranya? Kak, tiap hari selalu ada, Bu. Selalu ada. Nah, yang pengen gue sharing adalah, maksudnya pertanyaan yang sama kayak pada saat mencari Allah lah gitu lah ya. Mencari untuk lebih mendekatkan. Apa sih sebenarnya poin yang didapat? Jadi kalau misalnya kita ada masalah di rumah, itu kan pasti cerita ke sahabat terdekat kan. Ada cerita, ada masalah sama sahabat, ceritanya sama istri, sama orang di rumah. Ini kan waktu itu dua-duanya diambil tuh. Jadi waktu itu gue hidup kayak, kalau menurut gue sih, gue hidup dengan 10%. 10%. Powernya. Jadi powernya, semuanya. Semuanya pokoknya intisari kehidupannya tuh cuma 10% gitu. Jadi kayak semua tuh hitam putih hidupnya. Terus gue kayak ngerasa, mati juga gak apa-apa. Gitu. Oh my God. Ya karena kan maksudnya, tidak lebay sih, nggak pengen mati, cuman kalau mati nggak apa-apa, gitu. Sampai akhirnya, ya mungkin ini bisa, mungkin ini buat teman-teman yang lain yang sering nanya, maksudnya, kadang-kadang banyak banget yang gini, Kak, aku rasanya udah nggak pengen hidup, karena hidupku sudah hilang bersama bapakku, bersama orang tuaku, atau anakku, atau pasanganku. Nah, waktu kejadian itu tuh yang hal yang gue dapet adalah begini, gue memang sama pernah di titik dimana gue ngerasa kayak udah hopeless, gue udah nggak punya apapun lagi untuk hidup. Nah, pencarian gue itu membuahkan sebuah jawaban, yaitu begini. Di dalam Al-Quran itu ada disebutkan gini, Pak. Setiap orang yang meninggal, waktu itu kayak ngomong gini, ini sekarang almarhum saudara-saudaramu dan juga almarhumah istrimu ini persis melakukan apa yang dicari di Al-Quran, apa yang ditulis di Al-Quran. Setiap orang yang meninggal, hari pertama dia meninggal, itu dia minta balik lagi ke dunia sama Allah. Bukan untuk puasa, bukan untuk sholat, bukan untuk mengajar, tapi untuk bersedekah. Jadi pengen balik. Nah, jadi waktu itu kayak ngomong gini, kalau kamu memang
sudah nggak mau hidup untuk dirimu sendiri, kan kamu bisa hidup untuk orang lain. Jadi ngerti. Jadi ternyata hidup untuk jadi orang yang berguna bagi untuk orang lain itu energinya jauh lebih besar dibanding hidup untuk diri sendiri. Itu yang ngasih gue energi besar banget, Pak. Satu. Jadi kayak dulu kan kayak gue udah nggak mau hidup buat apa juga nih, buat apa juga mau manggul lagi cari duit buat siapa gitu. Ternyata pada saat ternyata gue hidup, gue harus jadi orang yang lebih berguna lagi buat orang banyak. Nah itu ternyata ngasih energi yang lebih gede positif lagi dibanding lagi. Jadi maksudnya itu poin yang gue dapat. Ya kata-kata itu nampar keras lah. Iya, nampar keras. Jadi kalau buat teman-teman kayak misalnya kayak udah males hidup, ya mungkin udah saatnya hidup bukan buat dirimu sendiri gitu, tapi buat orang lain. Jadi orang yang lebih berguna. Beruntunglah Anda. Iya. Kameranya nggak bisa nengok. Nggak bisa. Alhamdulillah kamera still, Bapak. Kameranya still. Tetap dijaga, karena gue nggak mau memaksakan itu lah. Karena untuk itu kan lu pasti punya waktunya sendiri. Iya. Nanti kita undang lagi berdua. Aduh. By the way ini good story. Ya mudah-mudahan sama hidup lu ke depan sama kayak kaos gua hari ini ya, mudah-mudahan di hati lu tuh selalu diisi sama good moment. Itu oke deh. Oke. Gua sampai nyari kaos ini tadi. Gua inget gua punya kaos ini terus ngobrol sama Ivan. All good. Ini beli di Zara. Cuman waktu itu emang ngapain sih ada resleting pas gua buka all good moment itu. Tadi sampai aku cari mana kaos itu, akhirnya ketemu dan gua bisa nyampein message kaos ini ternyata ke Ivan. Jadi dia berhak bahagia. Pasti insyaallah, amin. Support lagi Ivan untuk melangkah karena nggak gampang untuk melangkah lagi setelah kejadian yang menimpa. Tapi gua doain hidup lo ke depan makin lebih sama-sama baik lagi, makin bahagia, sama-sama. Karirnya, percintaannya semuanya. Amin. Semuanya. Kita tunggu hari bahagianya datang. Mau dong. Amin ya Allah. Thank you bro udah mampir ke sini ya. Thank you. Gue yang makasih sukses single lu juga dan jangan lupa ditonton film Kemari. Tunggu, ada YouTube nggak sih kamu? Ada. Bukan yang itu, yang itu kan tadi. Yang cover Ivan Seventeen Channel ada. Itu aktif nggak? Baru tadi di depan aku ceramain. Ayo dong. Oke. Makanya banyak di-subscribe biar makin aktif. Ya. Nanti abis ada cover-cover kan ada vlog-vlog. Ya tahu dong vlog apa dong, ya kan? Vlog-vlog keseharian gitu. Iya. Ayo makan bareng sama itu. Oke dah. Thank you ya. Sampai ketemu di konten berikutnya. Bye.